Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat kasih setiamu. Maka pagi hari ini kami mau renungkan firman Tuhan. Maka ajar kami, didik kami sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Kita kembali lagi dalam renungan pagi bersama saya Pendeta Giri Tengker. Dan hari ini kita akan bicara sesuatu yang mungkin jarang dibahas di gereja, tetapi sangat penting. Apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan bukan cuma pukulan, bukan hanya tamparan, tapi juga kata-kata yang menusuk hati, sikap yang merendahkan, dan bahkan diam yang mematikan komunikasi. Tuhan menciptakan keluarga untuk menjadi tempat yang aman, bukan tempat ketakutan. Jadi kalau ada suami, istri, atau anak yang merasa rumahnya seperti medan perang, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Yang pertama harus kita pahami adalah Tuhan membenci kekerasan. Dalam Mazmur 11 ayat 5 dikatakan, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Coba kita renungkan, Tuhan bukan hanya tidak suka, tapi benci dengan kekerasan. Jadi kalau kita memukul pasangan kita melukai seseorang yang adalah gambar Allah. Kalau kita berteriak dan mengucapkan kata-kata kasar kepada anak, kepada pasangan, kita sedang merusak hati yang Tuhan bentuk. Ini kan seperti saudara pegang vas kaca yang indah, sekali dia jatuh, retaknya udah tidak mungkin disatukan. Hati seorang seperti itu bisa retak oleh kekerasan, baik fisik maupun verbal. Saudara juga harus paham bahwa kekerasan verbal, kata-kata, itu berbahayanya sama dengan kekerasan fisik. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang omongannya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kadang orang berkata, saya kan cuma ngomong, gak sampai mukul. Tapi kata-kata itu bisa lebih sakit loh dari pukulan. Ketika suami berkata, dasar kamu istri gagal. Atau mungkin istri berkata, kamu kepala rumah tangga yang gak becus. Atau orang tua berkata bahwa kamu anak bodoh kepada anaknya, dia bilang seperti itu. Kata-kata seperti ini bisa menghancurkan identitas seseorang, bisa merusak psikologisnya. Tuhan mau lidah kita dipakai untuk mendatangkan kesembuhan, bukan luka baru, mendatangkan berkat, bukan mendatangkan hal yang menyakitkan. Tapi kalau kita telisik lagi, kenapa sebenarnya kekerasan bisa terjadi? Saudara, iblis ingin menghancurkan keluarga. Dia tahu kalau keluarga hancur, anak-anak akan tumbuh dengan luka. Generasi berikutnya akan mudah jatuh dalam dosa yang sama. Maka strategi iblis yang pertama, dia biasanya akan memprovokasi emosi, membuat kita cepat marah. Makanya Efesus 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu buat dosa. Yang kedua strateginya adalah buat komunikasi jadi rusak, membuat kita memilih diam, saling mendiamkan bahkan, sehingga luka itu makin dalam. Yang ketiga, dia buat luka menjadi akar pahit. Ibrani 12 ayat 15 memperingatkan kita untuk menjauhkan akar pahit supaya tidak menimbulkan kerusakan, kerusuhan. Maka saudara, iblis coba lakukan itu. Maka apa langkah yang kita lakukan supaya menghentikan kekerasan dalam rumah tangga? Tuhan tidak hanya larang kita melakukan kekerasan, Dia juga kasih kita jalan keluar. Yang pertama, saudara, sadar dan bertobat. Mazmur 139 dikatakan, selidikilah aku ya Allah, tunjukkan jika ada jalan yang jahat padaku. Mengakui bahwa kita salah, itu awal dari pemulihan. Yang kedua, kuasai emosi. Yakobus 1 ayat 19, setiap orang harus cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah. Jadi latih untuk berhenti sejenak, tarik napas, berdoa sebelum menjawab kata-kata kasar dari pasangan. Yang ketiga, bangun komunikasi yang sehat. Makanya Efesus 4:29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Buat komitmen sama pasangan, nggak boleh berteriak ya, tidak boleh saling menghina. Gunakan kata yang lebih membangun. Yang keempat, cari pertolongan. Amsal 11:14, jika tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tetapi keselamatan tergantung banyak penasehat. Kalau situasi sudah parah, ya saudara bisa datang ke gereja, ke konselor, mediator rohani, minta dibimbing. Dan kita sebagai orang Kristen harus mengganti kekerasan dengan kasih. Makanya Kolose berkata,
Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Artinya saudara, daripada berteriak, jauh lebih indah memeluk pasanganmu. Daripada marah, coba tunda pembicaraan sampai hati tenang. Daripada kata-kata yang keluar adalah kutuk, jauh lebih baik kan kita doa bersama. Maka saudara yang terkasih, ingat baik ini, bahwa Tuhan ingin rumah tangga kita menjadi tempat yang aman. Tempat di mana suami, istri, dan anak-anak bisa merasakan kasih Kristus, bukan ketakutan. Maka pesan hari ini, supaya saudara ingat, Tuhan benci kekerasan, baik fisik, baik verbal. Kekerasan itu bisa menghancurkan hati, merusak generasi. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, engkau yang pernah melakukan itu, kita harus berkomitmen, kita putus rantai itu, dan bangun keluarga yang penuh dengan kasih. Dan mari saudara, kita sama-sama doa, sama-sama katakan, Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami menyakiti pasangan, anak-anak, atau keluarga kami dengan kata-kata atau sikap kami. Tolong kami belajar mengendalikan diri, berkata dengan kasih, dan menciptakan rumah yang mencerminkan kasih-Mu. Pulihkan hati yang luka, sembuhkan hubungan yang retak, dan jadikan rumah kami tempat hadirat-Mu tinggal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tetap semangat, tetap terbuka sama istri, sama suami. Kalau ada kendala, ya saudara, tetap layani suami, tetap layani istri. Biarlah saya doa setiap saudara yang hadir mendengarkan firman ini terus bertumbuh, dan biarlah kasih Tuhan selalu tercurah atas keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.